Pemirsa, jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru, sebagian warga mulai melakukan perjalanan ke berbagai daerah dengan beragam moda transportasi. Rekan-rekan kami akan menyampaikan laporannya untuk Anda. Ada Fadila Saravina dan juga Ifdal Amal di Stasiun Senen, Jakarta. Dan pemirsa, kita terlebih dahulu ke Fadila. Apakah lonjakan jumlah penumpang sudah mulai terlihat di Bandara Soekarno-Hatta, Fadila? Ya, Alka, memang sejak tadi siang ini kami pantau keramaian sudah terjadi di area Bandara Soekarno-Hatta. Tadi keramaian sudah terjadi mulai dari di area drop off, kemudian juga di selasar keberangkatan, di area check-in ini juga sudah ramai oleh para penumpang. Nah, kalau kita melihat dari data yang sendiri, Alka, memang pada hari ini ada banyak 165.000 penumpang yang akan berangkat maupun juga tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Datanya sendiri untuk yang berangkat ini ada sebanyak lebih dari 86.000, sementara untuk yang tiba ini ada sebanyak 79.000. Alka, kalau kita melihat dari 3 terminal yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini, yang paling sibuk pada hari ini adalah Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Kenapa? Karena kalau kita lihat memang Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ini adalah pusat dari maskapai LCC atau low cost flight, sehingga banyak menarik minat dari para penumpang yang ingin menggunakan moda transportasi pesawat. Kalau kita lihat di Terminal 2 sendiri ini ada sebanyak 332 penerbangan domestik dengan jumlah penumpang 41.000 penumpang. Sementara untuk yang internasional ini ada sebanyak 108 penerbangan dengan jumlah penumpang 18.000 penumpang. Sementara untuk di tempat kami melaporkan saat ini, Alka, yaitu di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, memang mayoritas ini adalah keberangkatan internasional. Pada hari ini sendiri ada sebanyak 176 penerbangan internasional dengan jumlah penumpang 37.000 penumpang, dan penerbangan domestik ini ada sebanyak 232 penerbangan dengan 33.000 penumpang. Alka. Baik, Fadila, apakah ada kebijakan pihak bandara khususnya untuk mengatasi lonjakan para penumpang ini? Ya, Alka, memang untuk mengatasi lonjakan penumpang di masa libur Natal dan juga Tahun Baru ini ada beberapa hal yang sudah dipersiapkan ya oleh pihak bandara. Di antaranya adalah adanya posko angkutan libur Lebaran dan juga Tahun Baru yang ada di terminal di bandara ini. Kemudian yang kedua tentunya adalah penambahan jumlah personel pengamanan baik dari TNI, Polri maupun juga dari AFSEK. Kemudian juga di Bandara Soekarno-Hatta ini ada optimalisasi dari fasilitas-fasilitas umum, mulai dari check-in counter, kemudian juga dari baggage handling system dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Selain itu, Alka, di sini juga meskipun sudah ada berbagai persiapan dari Bandara Soekarno-Hatta, ada berbagai hal yang harus diperhatikan juga ya oleh para penumpang yang ingin menggunakan moda transportasi pesawat terbang. Di antaranya adalah yang pertama tentunya untuk berangkat lebih awal daripada jam keberangkatannya. Kemudian yang kedua adalah untuk menggunakan fasilitas check-in online. Kenapa? Tentunya hal ini agar tidak ada antrian yang terlalu panjang di area check-in Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian juga yang ketiga tentunya untuk selalu memperhatikan barang-barang bawaannya masing-masing. Demikian, Alka, yang dapat kami sampaikan dari Bandara Soekarno-Hatta. Untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Baik, Fadila, melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Kita menuju ke Pasar Senen. Ada Ifdal di sana. Ifdal, apakah lonjakan para penumpang juga sudah terlihat di stasiun Pasar Senen sore ini? Baik, selamat sore Alka dan juga pemirsa. Saat ini dapat saya sampaikan bahwa lonjakan penumpang di stasiun Pasar Senen sudah sangat meningkat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Hal ini juga ditegaskan oleh Humas dari Manajer KAI Daob 1 DKI Jakarta bahwa memang lonjakan penumpang sudah mulai trennya sejak tanggal 18 Desember 2025 dan diprediksi akan terus berlangsung hingga 4 Januari 2026 nanti. Untuk itu PT KAI juga telah menyiapkan sebanyak 909.000 lebih tiket. Dan dari 909.000 lebih tiket tersebut, 60% kursi sudah terjual atau jumlahnya itu sebanyak 541.905 tiket. Dari angka tersebut, pemirsa, jika kita berkaca dengan periode Nataru tahun lalu, ini mengalami kenaikan sebanyak 10% lonjakan penumpang dibandingkan dengan tahun lalu. Kemudian lebih lanjut data terkini 2 Desember 2025 hingga pukul 15.50 tadi, pemirsa, ada sebanyak 40.131 penumpang yang naik dan turun di stasiun yang ada di Daob 1 DKI Jakarta dan didominasi oleh stasiun Pasar Senen nomor 1 dengan
jumlah penumpang naik sebanyak 13.590 dan 11.860 penumpang turun. Kemudian disusul juga dengan stasiun Gambir dengan jumlah 12.246 penumpang naik dan 11.951 penumpang turun. PT KAI Daob 1 masih memprediksi angka ini masih akan mengalami kenaikan di hari-hari berikutnya karena puncak arus mudik melalui moda transportasi kereta api diprediksi akan terjadi pada tanggal 23, 24, dan 25. Nah, untuk okupansi tiketnya ini sudah di atas 75% juga dan paling banyak itu di tanggal 24 Desember sudah 92% tiket dimiliki oleh para calon penumpang. Alka. Baik, Ifdal, rute mana saja yang menjadi favorit atau paling banyak dituju oleh para penumpang dari pantauan Anda di sana? Alka dan juga pemirsa, untuk periode Nataru tahun ini para calon penumpang paling banyak menuju ke kota Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan juga Purwokerto. Dan kota-kota ini paling banyak dituju sehingga PT KAI Daob 1 DKI Jakarta mengklasifikasikan sebagai kota-kota terfavorit begitu. Dan untuk sore ini keberangkatan dari arah stasiun Pasar Senen menuju ke luar kota yang ada di Pulau Jawa itu akan diberangkatkan menuju Surabaya, Garut, Lempuyangan, Semarang, Malang, Yogyakarta, serta Madiun. Lebih lanjut, PT KAI, khususnya KAI Daob 1 DKI Jakarta juga mengapresiasi dan juga menyatakan bahwa tingginya antusiasme para masyarakat terkait salah satu program tarif diskon yang diselenggarakan oleh PT KAI, yang mana sudah ada sebanyak 200.000 tiket diskon yang sudah terjual. Tercatat itu diskonnya di kereta api kelas ekonomi komersial untuk periode 22 Desember hingga 10 Januari 2026. 22 Desember 2025 dan 10 Januari 2026. Bagi Anda pemirsa yang hendak berpergian melalui moda transportasi kereta api, kami segenap tim Metro TV menghimbau kepada Anda untuk datang lebih awal dan menjaga barang bawaan Anda serta mematuhi aturan yang berlaku. Dan bagi Anda yang membawa anak-anak, harap selalu menjaga anak Anda bersama anggota keluarga lain. Demikian Alka, kembali ke Anda di studio. Baik, Ifdal dan juga Fadil melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen dan juga Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih laporan Anda, selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.